Halo Sobat Pertuni, selamat datang di podcast Pertuni. Ya, bareng sama gue lagi nih. Udah lama ya kayaknya ya. Ini lagi Dendi sama Banyu nih. Ini episode kedua setelah 1 bulan lebih. Wow. Iya sangat produktif sekali. Ya tapi nggak apa-apa lah karena mungkin. Ya. Tapi kita alatnya udah bagus kan. Alatnya udah bagus ya. Terima kasih kepada. Ya pokoknya begitulah ya. Ya semoga dengan alat ini kita bisa berkembang lah. Ya makanya teman-teman amin. Subscribe lah ya. Subscribe dong. Ya, join juga follow juga gitu Instagram kita. Ya Instagram, TikTok, Facebook dan ya pokoknya semuanya dah. Ya. Karena kita yang in charge untuk podcast nih sekarang, kita mau ngobrolin apa nih? Jujur nih gue nggak tahu nih mau ngobrolin apa nih. Serius nih. Sebelum kita ngobrolin sesuatu yang serius-serius, nggak sih sebenarnya serius juga sih obrolan kita hari ini. Kita hari ini tuh mau ngomongin tentang pengalaman kita pakai aplikasi mobile banking. Wow, relate sekali ya. Relate sekali. Ya. Relate sekali. Ya mungkin barangkali ada yang belum tahu ya. Kalau ya kendalanya tunanetra itu adalah aksesibilitas gitu ya. Jadi tidak semua aplikasi itu bisa kita gunakan karena dia tidak sinkron dengan pembaca layar. Yes. Apa itu pembaca layarnya? Nah, pembaca layar itu adalah sebuah aplikasi. Sebenarnya kalau dianalogikan, pembaca layar itu sama aja kayak kita minta orang untuk ngeliatin HP kita. Nah. Kalau dulu tuh kan pakai, lu pernah lihat tuh kan dulu handphone yang ada kursornya itu kan. Nah, kita bisa ini kursor ini nunjuknya kemana atau di komputer deh. Di komputer sampai hari ini tuh kan ada kursornya tuh. Nah, minta orang untuk bacain ini kursor ini tuh sebenarnya ngarah ke tulisan apa. Nah, pembaca layar kurang lebihnya tuh kayak gitu. Cuman bedanya kalau dibacain orangnya ada, fisiknya kedengeran gitu. Kalau pembaca layar itu dia by system. Sistem yang ada di komputer ya. Sistem yang ada di komputer, di ponsel atau ya semua perangkat yang pakai pembaca layar itu sama aja sebetulnya. Berarti lebih safety nggak sih ya? Lebih safety. Okay. At least kalau lagi pacaran kita nggak ketahuan. Cie lagi sayang-sayangan sama siapa tuh gitu. Iya. Berarti zaman dulu masih banyak ketahuannya ya. Oh iya, tentu saja. Rahasia kita buka semua gitu. Oke, ya kadang aku juga buka rahasia semuanya sih. Tetap sih walaupun sekarang gitu. Tapi memang menarik sih itu untuk diobrolin enggak sih? Ya, karena betul. Ya. Kalau pengalaman lu gimana? Kalau gue pernah sih dulu, tapi sejauh ini ya. Masih aksesnya saja. Kecuali waktu Covid tuh. Nah, itu pernah itu satu Bang gua, nah itu boleh disebut nggak sih? Boleh lah, sebut aja. Pokoknya Independence Bank, berani dia? Independence Bank. Independence Bank. Jadi dia punya m-banking kan. Waktu itu sempat tidak akses. Jadi aku susah banget tuh transfer atau apapun itu ngisi Gojek gitu dan sebagainya. Sampai butuh bantuan teman kos. Okay. Yang menurutku sih itu tidak begitu aman, tapi mau gimana gitu kan. No choice kan. Ya. Nah, ntar lu nggak aksesnya tuh kayak gimana dulu nih? Aduh lupa lagi 2020, tapi ada beberapa hal itu yang nggak dibaca gitu loh. Nah. Kayak misalkan milih apa waktu itu, tapi sekarang semenjak setelah itu berubah ke ya tetap ya dengan bank yang sama Independent tadi itu. Udah mulai akses tuh, aku bisa tuh ngontrol semuanya, aku bisa tahu tuh mana yang transfer kemana, ini apa, menunya apa, fiturnya apa dan sebagainya. Itu sih. Nah, FYI ini buat Sobat Pertuni yang nonton ini, aksesibel dalam aplikasi itu kayak apa sih sebetulnya? Nah, aksesibel tuh kan kalau infrastruktur kita bisa lihat ya, misalnya ada guiding block apa enggak, jalanannya tuh aman apa enggak gitu kan. Tapi kalau dalam aplikasi yang bisa disebut sebagai aksesibel itu adalah setiap elemen yang bisa disentuh dan dibacakan oleh pembaca layar dengan baik. Jadi elemennya itu simpelnya itu dikasih nama dengan tepat. Kalau misalkan ini tombol yang memang untuk transfer, dia disebutnya transfer. Nah, kenapa banyak aplikasi disebut tidak akses? Karena dia tidak memberikan nama terhadap elemen itu atau label. Misalnya secara icon betul transfer, tapi elemen dalamnya itu dia nggak kasih nama.
Makanya biasanya pembaca layar itu nyebutnya unlabel atau tidak berlabel, tombol tidak berlabel nomor sekian. Itu karena secara default dia tidak dikasih nama yang jelas gitu. Ya, itu disebutnya tidak aksesibel ya. Kalau aksesibel tuh semua label atau semua tombol itu ada namanya. Nah, kalau lu gimana tuh? Mengalami hal yang sama gitu. Nah, 2023 kalau nggak salah, apa 2024 ya, lupa. Gue pakai BCA waktu itu. Kebetulan pakainya tuh di iPhone. Kalau di iPhone itu kan pembaca layarnya default ya, bawaan dari dia, dan kita nggak bisa install pembaca layar lain tuh. Memang udah dari sananya begitu. Nah, pakai BCA tuh baik-baik aja. Tapi di perangkat Android, terutama yang menggunakan screen reader selain bawaan Android, which is banyak ya. Kalau di Android itu pembaca layarnya banyak. Ada Talkback, Jisoo atau apa, commentary screen reader. Ada lagi banyak lah. Gitu. Nah, untuk yang pihak ketiga atau third party itu dia ngeblok. Jadi dari BCA-nya ngeblokir akses untuk membuka aplikasi BCA. Karena alasan keamanan. Ada loophole kan? Ya. Otomatis kan sebenarnya secara sistem kalau misalnya mau diakalin nih, orang bisa nge-recap data-data yang dibacain sama si pembaca layar ini. Oh gitu. Jadi kayak hacking gitulah kurang lebih. Nah, untuk itu mereka memutuskan untuk ngeblokir akses dari pembaca layar itu. Makanya tulisannya itu agak sedikit menyakitkan sih sebetulnya. Seluruh fitur aksesibilitas dimatikan untuk alasan keamanan. Nah, kita jadi yang nggak aman. Gitu. Kita jadi nggak aman. Ya, kita nggak aman kan? Ya, dia butuh bantuan orang lain untuk pin lu berapa nih? Gitu. Jadi lebih nggak aman lagi sebenarnya. Gitu. Jadi gimana nih konsep keamanan nih? Nah, kita yang aman atau gimana? Nah, itu menarik juga. Gue pernah bantuin orang daftar rekening. Sampai bikin rekeningnya tuh masih bisa dapat ATM ya. Pas dia mau aktivasi mobile banking itu nggak dikasih akses. Sama banknya. Karena sama alasannya seperti ketika kita bikin ATM, alasan keamanan. Oke. Padahal kan sebetulnya ketika kita pakai M-banking itu lebih aman dong. Iya, harusnya begitu. Harusnya apalagi kan kayak beberapa bank nih yang udah bisa cardless. Itu kan lebih safe ya. Kita nggak usah bawa kartu, nggak usah dibacain sama orang. Kalaupun dibacain kan kita tinggal nulis kodenya itu kan, kode yang ada dikasih sama merekanya, sama pihak itunya kan. Udah keluar duitnya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita pakai ATM nih, bawa ATM-nya terus nanti dibantuin sama petugas, tiba-tiba dia masukin kodenya terus ternyata narik separuhnya ditransfer ke tempat lain ya. Kita nggak tahu juga kan. Iya, kita nggak tahu. Atau narik duitnya tuh misalnya kita 500.000 aja, ternyata dia 1 juta yang ditarik terus diambil 500.000, who knows gitu maksud gue. Jadi sebenarnya lebih safe ketika kita pakai mobile banking. Cuman yang tadi itu, apakah mobile banking sudah aksesibel apa belum gitu. Karena beberapa bank setahu gue tuh belum. Masih rumit gitu. BNI contohnya. Oke, berarti precaution principle ini atau asas kehati-hatian ini sebenarnya agak berbeda ya kalau kita bertemu dengan tunanetra gitu. Nah, mungkin kebijakannya yang harus apa ya istilahnya ya, friendly lah, atau jangan friendly lah, nanti aku dihujat ya, apa ya istilahnya, harus mengakomodir gitu teman tunanetra, karena keamanan kita juga butuh gitu. Oh ya, sangat gitu. sangat kita butuh keamanan, tapi kita juga butuh aksesibilitas. Dengan kebijakan seperti itu mungkin aman bagi bank gitu, tapi tidak aman bagi kita karena kita nggak bisa akses tuh. Sebetulnya gue nggak tahu sih. Coba lebih ke sebenarnya ini tuh lebih ke kebijakan, atau kita bank yang nggak tahu apa yang kita butuh, kitanya nggak jelasin ke mereka, apa gimana ya menurut lo? Ya, sepertinya kita juga perlu menjelaskan ya. Makanya lewat podcast ini mungkin ya salah satunya ya. Kita mungkin saya kira bank tidak punya program ujuk-ujuk mencari tunanetra di jalan dan diambil terus bagaimana gitu. Yeah. Kan pasti mereka harusnya sadar ya bahwa ada organisasi disabilitas kayak Pertuni gitu yang bisa ngasih masukan gitu, terkait bank ini kan. Ya betul, terkait
kan banyak ya, maksudnya kasus-kasus di bank itu tuh bukan cuman mobile appsnya akses apa enggak, lebih ke cara buka rekeningnya mereka udah accept apa enggak. Terus kalaupun misalkan kita mau daftar secara mandiri itu akses apa enggak, karena pendaftaran bank itu kan agak rumit ya verifikasinya. Ya benar. Verifikasi wajah masih oke. Ya. Ketika biometrik susah tuh. Nah, biometrik itu juga nggak tahu tuh apa itu. Biometrik itu yang pakai mata. Oh, oke. Untuk mengidentifikasi ini bukan foto kan. Dia disuruh mengedip, suruh geleng kanan giring kiri masih oke. Ngedip ini loh. Nah. Karena kan dia by retina kan. Yeah. Dia ngecek retinanya. Nah, untuk teman-teman yang memang terlahir dengan keadaan tunanetra dan tidak memiliki bola mata, itu kasus loh. Ya mungkin kita bisa obrolin itu tempat lain ya. Tapi ya itu memang benar. Aku kalau pengalaman buka rekening nih pernah nih satu ketika ya di bank lo yang tadi sebut tuh sebenarnya. Gue nyabat bank 2 deh kayaknya. Yang mana nih? Pokoknya yang gue sebut ya. Ya diurut aja itu, dua itu, samperin aja. Jadi memang sih iseng-iseng ya, gitu. Iseng-iseng karena kan ini lagi apa? Lagi in kan aksesibilitas gitu. Jadi kita nyoba tuh. Aku waktu itu pribadi nyoba, ternyata tidak bisa, harus ini pakai apa account yang double itu loh, account yang double. Artinya aku akunnya satu tapi harus tanda tangan 2 orang itu loh. Karena dianggap tidak cakap. Oh wow. Ya masih pakai pemahaman KUH Perdata yang lama tuh, cakap dan tidak cakap itu. Ya kan? Padahal sudah banyak argumen tentang itu gitu. Bahwa cakap itu tetap meskipun kita tidak bisa melihat, asalkan kita tahu kontraknya, mengerti dan sebagainya, itu tetap dianggap cakap. Tapi mungkin itu aku agak salah ya. Mungkin mungkin kita harus riset lebih dalam tentang itu ya, mengenai kecakapan gitu. Tapi akhirnya karena aku ngotot dan sebagainya itu bisa. Tapi dengan ganti orang. Yang pelayanan itu bukan orang itu gitu. Enggak tahu kemana orang itu. Dan manajer pun sampai datang waktu itu ya. Entah dia manajer entah apa. Atau supervisornya atau bagaimana, enggak ngerti. Tapi dia datang berdebat dengan aku minta aturannya itu kayak gimana, diprintkan atau langsung dikirim ke aku. Tapi ternyata diprintkan, tetap aku nggak bisa baca. Tapi aku bawa pulang, ternyata memang aturan itu kayak aturan biasa dan disepakati pas hari itu ditandatanganinya. Jadi kan nggak mungkin aturan itu ada sebelum aku datang. Jadi aku datang, aturan itu baru disepakati oleh bosnya kan. Oke. Gitu. Oke. Tapi akhirnya berhasil. Masa kita nunggu ngotot dulu gitu. Maksudku gue sama gue. Tapi lu di print kan? Di print. Gue dibacain. Aku di print. Aku memang nggak mau dibacain. Aku bawa pulang. Dibacain dan dia di video. Oh gitu. Bayangin peraturan bank yang sebanyak itu. Gue kasihan sama orang yang disuruh untuk ngebantuin registrasinya sih. Karena dia harus bacain peraturan sepanjang itu dan harus di video terus. Ya nggak apa-apa, urusan dia. Tapi itu hak kita gitu. Betul. Dan itu pun setelah ngotot juga. Gue berdebat panjang sama manajer yang nggak bisa gitu. Saya punya hak untuk ini. Gitu. Oke. Tapi kan maksudnya tidak semua orang punya kemampuan untuk berargumentasi dengan baik gitu ya. Nah, benar tuh. Mengerti apa yang disebut hak, gimana cara ngejelasin sama orang. Itu nggak semua orang bisa. Dan alhasil masih banyak teman-teman kita yang belum punya rekening sampai hari ini. Bukan karena nggak punya duit, ya itu juga sih. Yang kedua karena emang membuka akses untuk rekening aja susah. Bahkan entah itu dengan cara offline, dibantuin langsung sama petugasnya, atau secara online, yang harusnya bisa lebih universal ya. Ya. Itu nggak bisa juga. Ya ini rumitnya lah ya. Tapi masa 2026 loh ini. 2026 betul. Tetap semacam masa kita harus nyimpen duit di bantal kan nggak mungkin kan ya. Kayak orang zaman dulu gitu kan nyimpen duit di kena kaleng kerupuk terus ditanam gitu. Ditaruh di kaleng kerupuk pakai serai. Biar ganti gondol sama tuh. Ini kan zaman teknologi lah. Betul. Teknologi itu memudahkan gitu. Harusnya memudahkan.
Dan memudahkan bukan hanya untuk satu orang gitu, tapi untuk semua orang sebetulnya. Berkali-kali kita bilang kalau aksesibilitas itu tidak terkhusus untuk disabilitas sebetulnya, tapi untuk semua orang. Kalau buat disabilitas saja udah asik, buat yang non disabilitas lebih asik lagi. Nah, pasti. Universal design kan. Yes. Kalau yang non disabilitas bisa akses, yang disabilitas pasti bisa. Gitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau yang kebalik berarti itu maksudnya kalau yang disabilitas bisa akses, yang non disabilitas pasti lebih enak lagi. Iya, gitu. iya. Nah, termasuk yang tadi itu mobile apps itu kan sebenarnya simple. Cuman ngasih nama doang di elemen-elemennya supaya kita lebih mudah dan itu lebih aman buat kita. Kalaupun ada apa-apa terhadap bank itu bukan permasalahan penipuan atau apa juga. Ya mungkin bisa terjadi. Cuman kalau by apps otomatis kan yang tahu PIN-nya kita doang, password kita doang itu lebih aman. Nah, aku takutnya kita ngobrol begini ada kebijakan. Ini cuma khawatiranku aja itu pikiranku. Kebijakan yang kita harus ketika kita buka rekening itu kita harus tanda tangan itu yang menyatakan bahwa ketika terjadi fraud atau pelanggaran atau apa ya istilahnya ya, tiba-tiba duit kita hilang gitu, bank tidak mau bertanggung jawab. Aku takutnya begitu. Tapi ya kayaknya enggak sih ya. Ini khawatiranku aja. Tapi teman-teman harus tetap ini ya. Harus tetap mengetahui kontraknya seperti apa. Yes. Itu aja sih. Yang diberikan bank harus kita tahu. Jadi jangan malas-malas lah untuk belajar mendengar atau apapun itu gitu. Karena mereka nggak mungkin nyediain itu lewat braille. Buset, itu berapa buku? Satu buku penuh itu. Nah, makanya. Satu buku penuh itu. Pasti akan dibacakan. Ya. Ya kalau enggak sebenarnya di mobile apps itu ketika kita login di mobile banking apapun itu kan ada ketentuannya. Terms and condition ya. Yes. Dan itu harus kan. Maksudnya beda sama aplikasi yang lain yang bisa kita skip gitu. Iya. Kalau perbankan itu di depan ketika kita mau login itu mau next itu harus baca terms and conditionnya dulu. Harus dicentang memang. Karena bukti kita tahu dan sepakati itu centang. Iya kan. Sebenarnya bisa dirubah sih kalau kata aku waktu dulu pernah dengerin mata kuliah notaris ya, yang ngisi notaris bukan mata kuliah kayak seminar gitu loh tentang condition and terms digital itu. Ya. Sebenarnya kita bisa sih ngubah itu gitu. Maksudnya kalau kita nggak suka dengan salah satu klausul pasal yang ada di situ, terms yang ada di situ salah satunya kita bisa ubah. Tapi nggak tahu apakah itu memungkinkan gitu untuk mengajukan tawar-menawar untuk mengubah itu gitu. Atau terms and condition-nya itu dalam kondisi apa kita bisa ubah. Aku agak lupa. Tapi setauku sih begitu ya. Setauku. Karena kita bebas berkontrak. Tapi yang jelas sih pasti viralitas bisa ngubah itu sih. Ya. No viral no justice. No viral no justice. Ya. Ya sampai kapan kita mau bergantung? Iya benar. Ya kan? Masa harus viral dulu baru. Sebenarnya kan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang preventif kan. Betul. Tapi sebenarnya fraud itu sendiri itu bukan cuma buat disabilitas doang kan. Kalaupun misalkan ada kehilangan kayak gitu-gitu untuk semua pihak, semua orang. Iya kan, semua orang juga kan sekarang kalau tiba-tiba ada fraud dari sistemnya mereka, bukan kesalahan kita, itu mereka harus bertanggung jawab kan. Kecuali kalau misalkan emang kesalahan kita dan itu ada datanya kan sebenarnya. Ya aku cuma kekhawatiranku itu berdasarkan misalkan kalau kita naik pesawat zaman dulu. Di tunanetra itu dikasih klausul pasal itu. Artinya kalau naudzubillah ya. Terms and condition itu ya. Ya dia tidak bertanggung jawab atas itu. Gitu. Padahal kan ya kita naik kita bayar ya sama lah gitu loh. Sama lah. Bener, kenapa kita harus gitu. Nah itu cukup. Alasannya begini. Enggak kok ini cuma ini kita bisa masuk ke dalam waktu itu ya. Enggak tahu sekarang. Aku sudah jarang naik pesawat saya. Enggak apa-apa kok ini cuma ini aja gitu. Tapi nanti tetap dari mana kita bisa tahu bahwa itu kemudian cuma formalitas. Tapi di kemudian hari ketika ada masalah tiba-tiba surat itu dikeluarkan.
Ayo, dari mana kita tahu? Iya, benar. Siapa yang menjamin itu? Iya, harus coba dulu kan? sih. Makanya aku bilang tanda tangan itu penting. Tanda tangan itu dirimu. Jadi berhati-hatilah tanda tangan juga untuk tunanetra ini kan agak dan kontrak itu atau klausul pasal yang membingungkan gitu usahakanlah untuk dipahami gitu. Ya. Sedikit aja. Gitu. Ya, betul. Harus dibaca lah minimal. Gitu. Aku takutnya begitu, walaupun ini beda konteks ya, tapi ya masih ada kaitannya kan, masih ada relasinya gitu. Gitu. Kita konsumen teman-teman dan kita dilindungi gitu. Apapun itu. Nah, kita dilindungi gitu. Makanya sebenarnya kan podcast ini tuh pengen juga menyuarakan bahwa sebenarnya keamanan itu buat netra khususnya, especially for blind person gitu, bisa melalui mobile apps. Gitu. Mobile apps itu lebih safe, kita bisa bertransaksi secara mandiri dengan sadar gitu. Nggak asal, karena kan harus masukin password berapa kali tuh, masukin PIN untuk bisa goal satu transaksi. Sebenarnya lebih safe. Jadi harusnya pihak kita sebagai konsumen lebih sadar terhadap terms and condition, tapi pihak penyedia layanan atau perbankan juga bisa lebih membantu kita untuk membuat aplikasinya lebih aksesibel. Kalau nggak aksesibel kan pada akhirnya kita akan minta bantuan orang lain lagi untuk ngelakuin sebuah transaksi, dan kita nggak tahu, dan itu lebih tidak aman lagi. Kita nggak tahu atensi orang akan ngelakuin apa terhadap akun kita kan. Mending kalau misalnya orang itu ya udah bantuin aja, kalau nggak selesai kan. Jadi mungkin harus ada pemahaman tentang asas kehati-hatian bagi disabilitas itu seperti apa ya. Mungkin itu sih di situ. Nah, kalau pihak penyedia layanan. Jadi boleh diminum nggak sih? Boleh. Dari minum dulu. Nah, kalau misalnya nanti pihak penyedia layanan ini nggak tahu harus kemana untuk nyari informasi hal-hal seperti ini, apa yang dibutuhkan sebetulnya, akses keamanan itu seperti apa, aksesibilitas seperti apa, itu bisa ngobrol bareng kita. Ya, di mana? Di mana tuh? Ya di Pertuni lah. Mau kemana? Gitu. Ya. Karena aksesibilitasnya sendiri itu kita nggak bisa asal ini tunanetra nih bisa dimintain pendapat, karena sejauh ini tuh selalu seperti itu ya. Asal tunanetra cuma dapat validasi doang, selesai. Tapi kan pada faktanya tidak semua netra punya kapabilitas untuk bisa bicara aplikasi ini akses apa enggak. Oke, sepaket. Nah, gimana kita menjamin lah bisa. Menjamin ya? Menjamin lah. Amin. Ada Mas Dendi aman. Wah, saya kurang menjamin sepertinya. Kayaknya Nova udah ger-ger itu berapa menit ya udah? Oh, masih 20 menit. Kita ngobrol apa lagi nih? Udah, cukup. Cukup ya? Kita cukupkan untuk episode kali ini tentang aksesibilitas di mobile banking, dan juga berbagai kisah-kisah kerumitan untuk membuka sebuah rekening aja. Ya, teman-teman jangan lupa untuk follow kita. Follow, like, subscribe, and share di semua akun sosial medianya Pertuni, di YouTube, TikTok, Facebook, ataupun Instagram. Iya. Oh, kita udah punya TikTok ya? Udah dong. Wih, lebih maju daripada gua. Gua masih follow-nya nih. Udah gua bikin ya. Bikin lah. Okay. Ya, ini upaya untuk menggebrak ya. Yes. Jadi, saya kira itu deh. Kita tutup dulu untuk episode kali ini, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you and bye. Dadah.